Halo, assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita akan cerita gimana kita di sekolah di hari Selasa, yang kebetulan hari ini kita ada jadwal pemberian pil obat cacing. Nah, sebelum itu kalau pagi seperti biasa ya, kalian akan tahu aktivitas kita setiap pagi yaitu apel pagi ini tuh sambil kita tebus gimana ya, itu lagi gerimis jadi kita sosor aja gerimisnya. Gimana sih ya cara untuk menyampaikan biar lebih gampang, jadi kita laksanakan kegiatan sambil nikmatin gerimis lah kayak gitu. Soalnya ini sudah berapa hari ya di daerah saya tuh lagi musim hujan, entah kenapa hujan terus. Dan alhamdulillah ini petugas puskesmas sudah pada datang, ada Ibu Hastuti dan juga Ibu Bidan Arjuna. Nah, ini mereka udah berbagi, jadi saya bareng Bu Tuti. Kita ke kelas 5, jadi kelas pertama yang akan kita bagikan pil cacing. Dan ini adalah segala drama, kalian tahu kan gimana anak-anak kalau diberi minum obat pasti dramanya banyak. Jangankan kita gurunya, orang tuanya saja di rumah pasti saya yakin banyak harus dibujuk-bujukin dulu, disampaikan banyak hal dulu supaya mereka mau menerima dan bersedia untuk minum obat. Nah, ini kita udah bagi. Di sini saya selalu tanyain ke mereka ya, mau diminum utuh atau dibelah dua dulu, dipotong dua dulu. Jadi ada yang minta, ibu saya dipotong dua ya. Jadi tetap mereka minum satu pil tapi dibagi dua, jadi minumnya dua kali. Nah, ini kalau udah ada yang sudah minum mereka saling cerita. Jadi mereka itu sebenarnya awalnya pada takut, katanya nanti pilnya pahit. Padahal pilnya nggak ada, pas mereka kunyah-kunyah ternyata nggak ada rasanya. Nah, akhirnya mereka kasih tahu temannya, ternyata enak, tidak ada rasanya. Ya sudah, jadi yang awalnya takut-takut, yang awalnya ragu-ragu, akhirnya mau minum obat. Alhamdulillah ya, kegiatan hari ini tuh berjalan dengan lancar. Jadi pemberian pil diawali dari kelas 6, kemudian kelas 5, kemudian sampai ke kelas 1. Jadi setiap kelas itu pasti suasana dan cara menghadapinya beda, apalagi di kelas 1. Nah, ini kita udah nyampe di kelas 4 ya. Dan ini suasana pemberian obat di kelas 4 dengan segala dramanya juga. Lanjut di kelas 3 dan terakhir di kelas yang paling spesial adalah kelas 1. Dan ini para siswanya Masya Allah unyu-unyu. Kita diuji dengan kesabaran dan juga harus bisa membujuk mereka, menyampaikan segala sesuatu agar mereka berani untuk minum obat. Nah, jadi di sini Bu Tuti itu lagi ngejelasin kepada anak-anak supaya mereka nggak takut, nggak perlu worry, jadi mereka nggak perlu overthinking untuk minum obat. Kita mulai ya di sini. Kalian tahu kan gimana menghadapi anak kelas 1 ya, rasanya ketemu arah versi banyak. Di level up-nya sedikit dari arah. Jadi lanjut ya, di sini sama seperti biasa, ini dia ada alasan, ibu nggak ada pipet ya sudah kubukain, jadi dia udah nggak ada alasan untuk nggak minum. Lanjut lagi ya, ada beberapa siswa yang bilang, ibu aku nggak punya air, ibu pokoknya banyaklah di kelas 1 itu kalian akan selalu mendengar ibu anuku, ibu ini, ibu itu akan selalu ada teriakan seperti itu. Masya Allah, pokoknya kalau masuk di kelas ya kan, selama beberapa pekan ini jadi guru SD itu masih kayak shock culture atau culture shock, gimana sih. Banyak hal baru yang benar-benar wah, ternyata hampir tiap hari rasanya kayak wah, wah ternyata emang beda proses ngajar atau mendidik di SMP sama di SD, apalagi kita dapatnya kelas 1. Masya Allah. Tapi tetap semangat ya untuk semua para guru dimanapun kalian berada, tetap semangat, mencerdaskan anak bangsa itu nggak mudah. Jadi banyakin sabarnya dan tetap tersenyum ngadepin anak-anak ya dengan segala tingkah laku dan kerendaman tingkah lakunya. Nah, ini hampir udah selesai. Seperti biasa ya, jadi sini tuh ada beberapa anak yang hebat-hebat, saya kasih jempol karena mereka berani untuk minum obat tanpa air. Jadi obatnya langsung dikunyah-kunyah. Nah, ini sambil ngantar Ibu Juna dan Ibu Astuti untuk kembali ke kantor karena pemberian pil udah selesai. Jadi setelah semuanya selesai kita lanjut kerja lagi ya. Di sini saya masih bergelut dengan beberapa pekerjaan yang dari SMP yang belum saya selesaikan. Jadi masih ada beberapa analisis-analisis yang harus saya selesaikan sebelum masuk semester. Jadi
pekerjaannya masih ikut, pekerjaan yang dari SD juga kemarin yang pengisian PMM juga, alhamdulillah udah done 100%, Masya Allah ya. Pokoknya tuh kalau misalnya bulan Mei, Juni, mental kalian sebagai guru akan dipertaruhkan. Apakah kalian masih bisa mempertahankan, mental kalian waras kemudian nyambut, mata tahun ajaran baru lagi, aduh saya sampai belibet ngomongnya. Pokoknya kayak gitulah, tetap semangat ya semuanya. Sekian cerita kita, thank you for watching.